rezekinya benar-benar ditambah. Kalau dapat husnul khatimah. Ini dua pendapat di kalangan para ulama, disebutkan panjang lebar oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Apa yang dimaksud dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya? Pendapat pertama maksudnya adalah kenyataan. Secara real, orang kalau tadinya hidupnya sederhana, tiba-tiba dia suka nyambung silaturahmi, rezekinya Allah tambah. Kelihatan duitnya tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Kenapa? Karena dia suka nyambung silaturahmi. Kemudian juga mungkin umurnya sekian, setelah dia menyambung silaturahmi, umurnya tambah banyak. Secara real nyata, bahwasanya rezeki diperbanyak dan umur diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini di antara keutamaan menyambung silaturahmi. Kemudian pendapat kedua, mereka mengatakan rezeki tidak berubah, umur tidak berubah karena tidak mungkin berubah takdir. Ini pendapat kedua. Rezeki tidak berubah, umur tidak berubah, tapi yang dirubah keberkahan. Sehingga rezekinya begitu saja, tapi berkah. Untuk umrah misalnya, untuk sedekah, untuk memberi makan kepada tetangga, kepada keluarga. Intinya rezekinya berkah sehingga dia tidak gunakan rezekinya untuk hal yang haram. Mubadzir lah, buang-buang duit ke sana kemari, tidak. Ketika dia menjamu silaturahmi, Allah membuat dia cara mengatur rezekinya dengan penuh keberkahan. Umurnya pun demikian. Umurnya tidak habis buat nonton film Korea, film India, tidak. Umurnya berkah untuk belajar, untuk baca Quran, untuk kegiatan-kegiatan Islami. Ini pendapat kedua. Ini pendapat dipilih Ibnu Hajar rahimahullah taala. Tetapi saya lebih cenderung pada pendapat yang pertama, bahwasanya orang suka nyambung silaturahmi, rezekinya benar-benar ditambah, umurnya benar-benar dipanjangkan, dan bukti menunjukkan betapa banyak orang sambung silaturahmi, rezekinya lancar, dan umurnya dipanjangkan. Berarti ini kenikmatan duniawi yang didapatkan bagi orang menyambung silaturahmi. Kemudian kenikmatan berikutnya di antaranya datang sebagai riwayat. Siapa yang menyambung silaturahmi, disebut oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, yadfa'u anhu mitatas su. Siapa yang menyambung silaturahmi akan ditolak darinya su'ul khatimah. Ditolak darinya mati yang buruk. Mitatas su, yaitu cara mati yang buruk. Oleh orang yang menyambung silaturahmi insyaallah dapat husnul khatimah. Dapat husnul khatimah. Ini cerita, saya punya kerabat. Dia bukan orang yang alim, bukan orang rajin ibadah, tapi dari dulu saya masih kecil, saya sudah dengar ini orang suka nyambung silaturahmi. Bahkan keluarga saya di Papua, Sorong jauh. Dia kirim uang untuk datang ke acara dia, diberikan tiket berangkat, padahal tiket dulu mahal ya, zaman dulu. Untuk masuk datang ke acaranya. Artinya kemudian waktu saya ketemu dia sering bilang nenek kita masih ada. Dia perhatian sama orang-orang yang sudah tua yang masih hidup ya, meskipun itu mungkin tante jauh, ini dia perhatikan. Orang yang suka nyambung silaturahmi, pokoknya keluarga dia suka nyambung. Tapi dia tidak ngaji, mungkin sholat juga jarang-jarang. Qadarullah terakhir dia mau meninggal, dia baru tahu punya ponakan namanya Firanda. Maka kemudian dia kontak saya, kemudian dia minta ada ustadz yang ngajarin dia mulai ngajarin, mulai belajar ngaji, belajar zikir pagi petang, mulai sholat. Kemudian subhanallah tutup usia sekitar 80 tahun dalam kondisi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini real, nyata ya. Bukan orang maksudnya dari dulu rajin ke masjid, enggak. Tapi karena mungkin di antara sebab dia suka nyambung silaturahmi, Allah menutup dia dengan kesudahan yang indah. Oleh karenanya orang yang suka nyambung silaturahmi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadfa'u anhu mitatas su. Maka silaturahmi akan mencegah dia dari kematian yang buruk. Secara umum siapa suka menyambung silaturahmi, Allah tidak akan menghinakan dia. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, lamma khalaqallahu al-khalqa qamatir rahim. Tatkala Allah menciptakan makhluk seluruhnya, maka rahim berdiri menemui Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahim berkata, hadza maqamul a'idhi bika minal qiyah. Ya Allah, aku berdiri di tempat untuk berlindung kepadamu dari pemutusan silaturahmi. Itu aku tidak mau diputus. Aku berlindung kepada engkau. Kata Allah, ama tardaina an asila man wasalaki
wa aqra'a man qata'aki, tidakkah kau ridha wahai rahim? Tidakkah kau suka? Aku akan menyambung kebaikan kepada orang yang menyambungmu, dan aku memutuskan kebaikan dari orang yang memutuskanmu. Kata Nahim, na'am, saya suka ya Allah. Huwa laki, maka itu yang terjadi padamu. Setiap orang nyambung engkau, aku akan nyambung kebaikan kepadanya. Dan kalau ada, aku akan memutuskan kebaikan darinya. Sehingga orang yang menyambung silaturahmi, dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Karena Allah mengatakan, asil man wasalaki. Aku akan nyambung kebaikan kepadanya, orang nyambung engkau. Kebaikan banyak. Makanya ingat ketika Nabi Muhammad SAW turun dari Gua Hira dalam kondisi ketakutan, baru bertemu dengan malaikat yang memeluknya, melepasnya. Nabi ketakutan sampai gemetar tubuhnya, turun dari Gua Hira, kemudian bertemu dengan Khadijah, kemudian dia berkata, laqad khasyitu ala nafsi, sungguh aku khawatir suatu keburukan menimpaku. Apa kata Khadijah radhiyallahu anha? Kalla fa wallahi abshir la yukhzikallahu abada. Sekali-sekali tidak, bergembiralah, Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Engkau tidak bakalan dihinakan oleh Allah, oleh Rabbul Alamin. Kenapa? Innaka latasilur rahim. Engkau adalah orang yang suka sungguh-sungguh menyambung apa? Silaturahmi. Yang pertama Khadijah sebut, innaka latasilur rahim wa tasduqul hadits wa tahmilu wa taksibul ma'dum wa taqri dhaif wa tu'inu ala nabil haq. 6 perkara. Engkau suka menyambung silaturahmi, engkau selalu jujur dalam berkata, engkau selalu membantu orang yang belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, dan bahkan kau bekerja untuk orang yang tidak bisa bekerja sama sekali, dan engkau suka menjamu tamu, dan engkau suka membantu orang terkena kesusahan, bencana alam. Orang seperti engkau tidak bakalan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, dari mana Khadijah tahu? Apa ada dalilnya Khadijah radhiyallahu anha? Al-Quran baru saja turun, paham? Baru turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Belum ada ayat-ayat tentang silaturahmi. Terus dari hadis, Nabi aja baru saja jadi rasul. Dia aja ketakutan. Dari mana Khadijah tahu? Jawabannya kata para ulama, bil istiqra, dengan pengamatan. Pengamatan yang terjadi di sekitarnya, Khadijah bisa mengambil kesimpulan. Setiap orang yang menyambung silaturahmi tidak akan dihinakan oleh Allah. Demikian juga mungkin dia mendengar cita-cita orang terdahulu. Orang terdahulu tidak akan dihinakan oleh Allah. Kenapa? Karena suka menyambung silaturahmi. Sehingga dia mengambil kesimpulan tersebut untuk menenangkan suaminya. Dia mengatakan, Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Sebab pertama dan yang paling pertama, innaka latasilur rahim. Engkau adalah orang yang suka menyambung silaturahmi. Karena ikhwan, sisihkan waktu, harta, ya, tenaga untuk menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi butuh perjuangan, butuh pengorbanan, pengorbanan harta, pengorbanan waktu, pengorbanan perasaan. Tidak gampang menyambung silaturahmi karena pahalanya besar. Contoh, Allah menyuruh kita untuk memberi bantuan kepada kerabat. Ketika Allah menyebutkan orang beriman, kata Allah, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Dan orang yang memberikan harta yang dia cintai kepada kerabatnya. Al-mala ala hubbi, dia cintai harta tersebut. Dia bukan kasih barang-barang bekas, dia bukan kasih yang tidak enak, enggak, dia ada barang, ada duit yang dia suka, dia berikan kepada kerabatnya. Ini butuh pengorbanan harta. Kalau kita mau nyambung silaturahmi memang butuh pengorbanan. Kumpulkan keluarga, bikin acara makan-makan, butuh duit. Butuh duit, tapi itu semua keluar pada tempatnya. Kita tengok ponakan-ponakan kita, kalau kita punya uang kasih, kalau enggak ya kita kasih nasihat, kita datangi, kita kunjungi. Safar butuh duit, tapi semua kita keluarkan uang pada tempatnya. Ini semua akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala lebih banyak dan jauh lebih banyak. Tapi butuh pengorbanan. Kata Allah, wa atal mala ala hubbihi. Dia memberikan harta yang dia sukai, harta tersebut ke kerabatnya. Pengorbanan harta. Belum pengorbanan perasaan. Betapa sering kita gabung sama kerabat ternyata bikin masalah. Yang satu tidak paham, yang satu nuduh yang tidak.